Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah wa akhwat, pemirsa Ad-Dawa Media yang semoga selalu diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan afiat, dan semoga kita selalu diberikan istiqomah juga semangat untuk terus mempelajari bahasa Arab ini. Bahasa yang senantiasa sepatutnya selalu kita pelajari, karena kita sebagai kaum muslimin, kita sepatutnya ya memahami kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui belajar bahasa Arab. Baik, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah jilid 2 ini, masih di bab 15. Yang pekan lalu, pertemuan terakhir, kita sampai di latihan ke-7. Ya. Kita pertemuan terakhir itu membahas tentang fi'il nahiyah, ya, tentang la an-nahiyah. Ya, la an-nahiyah itu apa? La untuk melarang, ya, mencegah. Apa? Jangan, ya. Berbeda dengan la an-nafiyah. Ya. Kalau la an-nafiyah artinya tidak, ya, dia tidak mempengaruhi harokat akhir dari fi'il mudhari tersebut, ya. La ta'kulu, ya, la tasma'u, ya. Kamu tidak mendengar, kamu tidak makan. Tapi kalau la an-nahiyah, dia mempengaruhi fi'il mudhari menjadi apa? Jazm, ya. Sehingga fi'il mudhari tersebut menjadi majzum, ya. Salah satu tanda jazm adalah as-sukun. Ya. Contohnya kita sudah belajar la ta'kul, ya, la tazhab, ya. Artinya jangan kamu makan, jangan kamu pergi. Ya, ada larangan di situ, ya. Jadi mohon terus dimurajaah kaidah ini. Sekarang kita masuk ke latihan ke-8, ta'ammalil jumalal atiyata. Perhatikanlah kalimat-kalimat berikut ini. Ya. Di sini ada satu kaidah, yaitu fi'il, ya. Fi'il madhi, tapi naqis, seperti halnya kana. Ya, masih ingat kaidah kana? Ya, dia fi'il naqis, ya. Sama ini juga fi'il naqis, yaitu apa? Kada. Ya. Kada, fi'il madhinya. Kada. Kalau bahasa kita itu artinya apa? Hampir. Ya, ya kada. Artinya hampir. Nah, dia juga memiliki saudari-saudari, ya, seperti halnya kana. Ya. Sifatnya sama seperti kana, dia juga apa? Memiliki isim dan khobarnya. Ya. Jadi isim kana ini hukumnya apa? Marfu, ya, sama seperti kana. Ya. Dan khobarnya mansub. Ya. Tapi, ada tapinya. Kenapa dia tidak masuk ke apa? Saudarinya kana, ya? Karena dia bentuk khobarnya beda dengan kana. Ya. Kalau mubtadanya sama. Ya. Kalau kana kan kana Muhammadun tabiban, misalnya gitu, ya. Dahulu Muhammad adalah seorang dokter. Ya. Kana adalah fi'il madhi. Ya. Muhammadun sebagai apa? Isim kana. Tabiban sebagai khobar kana. Ya. Kalau kada, ya, misalnya Ana kasih contoh lain untuk kana. Kana Muhammadun bakian. Muhammad hampir menangis. Ya. Kana Muhammadun bakian. Muhammad hampir menangis. Afwan. Muhammad itu pernah itu, ya, menangis. Afwan, bukan hampir, ya. Karena Muhammadun bakian. Muhammad itu dulunya menangis gitu, ya, misalnya, ya. Nah, kalau kada bukan bakian, tapi apa? Khobarnya berupa fi'il mudhari. Kana Muhammadun yabki. Ya. Kada Muhammadun yabki. Muhammad hampir menangis. Ya. Muhammad itu sebagai isim
kada. Khobarnya mana? Yabki. Nah, jadi bedanya dalam bentuk khobarnya. Kalau kana, khobarnya bisa mufrad, ya maksudnya apa? Berbentuk isim, ya. Kalau kana ya, juga bisa berbentuk jumlah. Bisa kana juga ya. Tapi kalau kada, dia tidak bisa berbentuk isim, mufrad. Ya, tidak bisa ya. Dia harus berupa apa? Fi'il mudhari. Ya, harus berupa fi'il mudhari, khobarnya. Ya. Fahimtum? Sekali lagi, kalau kada ini khobarnya harus bentuknya fi'il mudhari. Ya, khobar kada. Ya. Kita lihat nomor satu ya. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Zakaria telah membuka pintu dan ia hampir keluar. Ya, ya, dan hampir keluar. Kada kembali kepada Zakaria. Ya. Nah, di sini kenapa kada? Ya, kada juga ada fi'il mudhari'nya. Ya, nanti insya Allah kita di bagian baknya ya. Kalau kalimat sebelumnya berbentuk fi'il madhi, maka kalimat selanjutnya harus berbentuk kada fi'il madhi juga. Ya. Fataha Zakaria al-baba wa kada yakhruju. Nomor dua. Qala Utsmanu lil mudiri. Utsman berkata kepada kepala sekolah. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Ya. Rafa'a Yusufu yadahu wa kana yadribuni. Ya, jadi Utsman berkata kepada kepala sekolah, Yusuf apa ini? Mengangkat tangannya dan ia hampir memukulku. Mengangkat. Ya. Nah, ini lihat ya. Kalau nomor satu tadi kada yakhruju. Kada. Ada isimnya. Di mana isimnya? Isim kadanya di mana? Domir mustatir. Ya. Domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Ya. Khobar kadanya mana? Yakhruju. Ya, nomor satu ya. Yakhruju. Ya, nomor satu ya. Nah, jadi isim kadanya adalah domir mustatir. Takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Khobar kadanya mana? Yakhruju. Jumlah apa? Khobarnya harus berbentuk jumlah. Ya. Jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'ilnya pun harus fi'il mudhari. Ya. Nomor dua juga wakada yadribuni. Ya. Kada yadribuni. Ya. Isim kadanya mana? Domir mustatir. Gak ada ya. Takdiruhu huwa. Ya. Khobarnya mana? Khobar kada yadribuni. Ya. Yadribuni. Nomor tiga. In qalabat sayyaratu hamidin wa kada yamutu. In qalabat sayyaratu hamidin wa kada yamutu. Apa artinya ini? Mobilnya Hamid terbalik. Ya. Mobilnya Hamid terbalik dan ia hampir mati. Ya. Dan ia hampir mati. Ya. Ya, kita lihat kada yamutu. Nah, kada adalah fi'il madhi. Isim kadanya mana? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Khobarnya mana? Yamutu. Ya, jadi hampir ya. Kemudian nomor 4. Dorobatil mudiratu su'ada. Ya. Dorobatil mudiratu su'ada. Ini artinya ibu kepala sekolah memukul Su'ad. Fakadat tabki. Maka ia, siapa ini ya? Su'ad. Kembali kepada Su'ad. Maka ia hampir menangis. Ya.
Fakadat tabki. Ya. Nah ini juga kada yang tadi nomor 1 sampai nomor 3 itu untuk huwa. Bisa juga untuk hiya, ya seperti mana kana, kanat, ya kana juga ada untuk hiya, itu apa? Kanat. Kada juga ada untuk hiya, itu apa? Kadat, ya ada tak di belakangnya, tak taknis. Fakadat tabki. Kadat tabki. Mana isim kadatnya? Domir mustatir. Takdiruhu hiya. Khobar kadanya mana? Tabki. Nomor 5. Doroba tifli nazarati bil asa. Ya. Doroba tifli nazarati bil asa. Apa artinya? Anakku memukul kacamataku dengan tongkat. Ya. Bil asa itu dengan tongkat. Wakada yaksiruha. Ya. Wakada yaksiruha. Dan ia hampir ya memecahkannya. Ya. Wakada. Nah, isim kadanya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Yang kembali kepada atifli. Ya. Yaksiruha. Nah, mana khobar kadanya? Yaksiruha. Nah, di sini nomor 1 sampai nomor 5, isim kadanya semua masih dhamir mustatir. Padahal bisa ditampakkan, bisa ya. Bisa ditampakkan. Ya. Boleh ditampakkan, boleh. Paham tuh? Insyaallah ya. Nah, ini adalah bentuk kada ya, fi'il madhi. Ya. Sekali lagi dia kalau isimnya sama dengan kana, ya. Sifatnya sama dengan kana. Tapi kalau khobarnya untuk kada dia harus berbentuk jumlatul fi'liyah, ya. Dan fi'ilnya harus fi'il mudhari, ya. Ya, harus jumlatul fi'liyah. Dalam Al-Qur'an apa? Allah berkata apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Nah, di situ Allah mengucapkan yakadul barqu, ya. Jadi apa? Isim kadanya apa? Al-barq, ya, kelihatan. Ya. Khobarnya yakhtafu absarahum. Ya, khobar kada harus jumlatul fi'liyah. Fi'ilnya pun harus fi'il mudhari. Ya. Kalau kana kan bisa bisa ya bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari atau bisa apa? Isim, ya. Karena Muhammadun tabiban. Muhammad dulu seorang dokter, ya. Tapi kalau kada tidak, ya. Dan masing-masing kana punya saudari-saudari, kada juga punya saudari-saudari. Ada ya. Soal nanti kita belajar ya. Ya, sekarang kita masuk bagian ba. Nah, sekarang bentuk fi'il mudhari'nya dari kada, yaitu apa? Yakadu. Ya, yakadu. Kita lihat nomor 1. As-sa'atul ana al-wahidatu. Apa artinya? Jam sekarang adalah jam 1. Atau bahasa kita apa? Sekarang jam 1. Sekarang pukul 1. Ya. Nah, di sini karena ada al-ana, sekarang maka bentuknya fi'il mudhari. Itu apa? Yakadul mudiru yakhruju. Ya, di sini ditampakkan isim kadanya, isim yakadunya ditampakkan. Itu apa? Al-mudiru. Ya. Artinya apa ini? Sekarang pukul 1. Kepala sekolah hampir keluar. Sebentar lagi keluar gitu ya. Ya, kalau menunjukkan sekarang berarti dengan fi'il mudhari, ya. Nah, isim yakadu mana? Al-mudiru, ya. Kan hukumnya marfu. Kalau isim isim kada kan hukumnya marfu, ya. Khobarnya mana? Yakhruju, ya.
yakhruju. Nomor 2, lihat. Yakadul imamu yarka'u. Ya. Yakadul imamu yarka'u. Imam hampir ruku. Maksudnya apa? Imam sebentar lagi ruku. Ya. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari. Ya. Yakadul imamu yarka'u. Ya. Kenapa? Kada memang fi'il. Memang fi'il kada itu. Seperti kana, tapi dia fi'il nakis. Ya, fi'il nakis. Masih ingat fi'il nakis dan fi'il tam? Perbedaannya apa? Oh, fi'il tam mengandung dua keadaan. Apa? Ada waktunya dan ada kejadiannya. Ya, seperti zahaba, dia telah pergi. Ya, waktunya kapan? Telah. Ya, kejadiannya apa? Pergi. Ya, dia jelisu. Fi'il mudhari ya, dia sedang duduk. Ya, kejadiannya apa? Sedang, zaman ya. Zaman. Zamannya itu waktunya adalah sedang. Satu lagi apa? Hadas. Hadas itu apa? Kejadian. Hadasnya apa? Duduk. Ya. Nah, kalau fi'il tam itu hanya membutuhkan apa? Fa'il. Gitu ya. Kalau fi'il tam itu hanya membutuhkan fa'il. Karena karena sudah memenuhi dua keadaan. Zaman dan hadas. Ya. Tapi kalau fi'il nakis, nakis juga kan bahasa apa? Kurang ya. Dia hanya memiliki satu keadaan, yaitu apa? Zamannya saja. Ya, tidak ada kejadiannya. Seperti karena ya, karena nggak bisa karena Muhammadun Muhammad dulunya apa dulunya belum belum sempurna kan ya. Nah, maka dia membutuhkan keadaan yang lain ya, makanya fi'il nakis karena tidak sempurna keadaannya maka dia harus membutuhkan mubtada dan khobar ya. Muhammadun tabibun, Muhammad adalah seorang dokter. Nah, karena masuk di sini ya. Karena Muhammadun tabiban ya. Karena Muhammadun tabiban. Kada juga sama. Ya, kada juga sama. Ya, kada juga fi'il naqis, maka dia hanya mengandung keadaan apa? Zamannya saja, ya, waktunya. Ya, hampir atau sebentar lagi. Kalau misalnya nomor 2 nih, yakadul imamu, sempurna nggak kalimatnya? Enggak. Imam itu sebentar lagi apa? Ya, dia harus membutuhkan khobar. Ya, jadi al-imam bukan fa'il di sini. Tapi sebagai isim. Ya, isimnya yakadu. Ya. Nah, dia harus membutuhkan apa? Khobarnya yakadu. Nah, tapi khobarnya yakadu tidak seperti khobarnya kana. Khobarnya yakadu sekali lagi dia seperti khobarnya kada. Dia harus berbentuk jumlatul fi'liyah. Yang fi'il tersebut bentuknya fi'il mudhari. Imam itu sebentar lagi ruku. Ya. Nomor 3, yakadul jarosu yarinnu. Ya. Yakadul jarosu yarinnu. Artinya bel itu hampir atau sebentar lagi berbunyi, berdering gitu ya. Jar itu bel. Ya, jarosu. Ya. Yarinnu berdering ya. Nah, yakadu adalah fi'il mudhari ya, naqis. Al jarosu sebagai isim yakadu. Yarinnu sebagai khobar yakadu. Nomor 4. 5. Dorabta hazal walada ya aliyu. 5. Dorabta hazal walada ya aliyu. Apa artinya? Munggas. Kenapa kamu memukul anak ini, wahai Ali? Ya.
Huwa yakadu yabki. Iya, dia hampir menangis. Ya. Karena dia sekarang nih hampir menangis. Kalau bahasa kita apa sih? Kenapa tadi kamu memukul anak ini, wahai Ali? Karena dia sekarang hampir menangis. Karena ada dorobta, ya, fil madhi. Yakadu fil mudhari. Ya. Menunjukkan waktu ya. Huwa yakadu. Nah, huwa sebagai apa? Mubtada. Ya. Khobarnya mana? Yakadu ya beki. Itu dia khobarnya ya. Sekarang ada beda lagi ya. Nah, yakadu adalah fi'il mudhari naqis. Nah, isim yakadunya mana? Domir mustatir. Ya. Takdiruhu huwa. Kembali kepada hazal walada. Ya. Ya, karena hampir manis kan walad ya. Khobar kada yakadunya mana? Iya beki. Baik dong? Baik. Ada pertanyaan tentang kada yakadu? Kalau nggak ada, kita masuk ke latihan 9 ya. Amal mayali, ya perhatikanlah berikut ini. Nah, kita nomor 1 nih, kita sudah belajar ya. Anala ashrabul qahwata. Artinya, saya, ya, aku tidak minum kopi. Ya, aku tidak minum kopi. Ya, kita masuk dulu nomor 2. Nahnula nal'abu kuratal qadami. Apa artinya? Kami tidak bermain sepak bola. Kalau di kita sepaknya dulu ya, baru bola ya. Jadi kalau bahasa Arab, bolanya dulu. Bola kaki ini kalau bahasa secara bahasa ya. Kuroh itu kan bola ya. Kodam itu kaki. Ya, bola kaki. Tapi kalau bahasa kita apa? Sepak bola. Nomor 3, huwala yaqra'us suhufa. Apa? Dia tidak membaca koran-koran. Ya. As-suhuf itu jamak dari sahifah. Nah, yang sudah kita pelajari, ya, kalau untuk la nafiyah, ini la nafiyah ya, bukan la nahiyah, karena artinya tidak. Ya. La nafiyah itu masuknya ke fi'il mudhari. Ya. La asma'u, la azhabu, la ashrabu, la akulu, dan yang lainnya. Artinya tidak. Ya. Tapi fil mudhari juga bisa dimasuki oleh ma, ya, ma nafiyah. Ya biasanya ma nafiyah ini masuknya ke fiil madhi, ya. Kan kita sudah belajar kan ya? Kita juga sudah belajar ma zahaba. Dia tidak pergi. Ma jalasa. Dia tidak duduk. Ma syariba. Dia tidak minum. Ma akala. Ya. Ya. Sekarang ma juga bisa masuk ke fiil mudhari. Ya, kita lihat contohnya nomor 1 yang sebelah kiri. Anama ashrabul qahwatal ana. Saya tidak minum kopi sekarang. Ya. Nomor 2-nya, nahnuma nal'abu kuratal qadamil ana. Kami tidak bermain sepak bola sekarang. Nomor 3, huwama yaqra'us sahifatal ana. Ia tidak membaca koran sekarang. Ya. Kita lihat dalam kurungnya tuh. Ma, ya maksudnya apa? Mana via tukhallisul mudhari'a lil hali. Murni ya, memurnikan mudhari untuk keadaan sekarang. Maksudnya apa? Anda jelaskan di sini ya. Anama asyrabul qahwatal ana. Ya. Kalau tadi anala asyrabul qahwata, saya tidak minum kopi. Memang kebiasaannya saya tidak minum kopi.
Ya. Jadi kebiasaannya saya tidak minum kopi. Tapi kalau anama asyrabul qahwatal ana, dia biasanya atau kebiasaannya minum kopi. Tapi untuk sekarang ini dia nggak minum kopi. Ya. Kalau bahasa kita apa? Oh, sekarang lagi nggak minum kopi nih. Kenapa? Lagi misalnya. Atau lagi puasa. Ya. Khusus sekarang. Yang biasanya dia rutin lakukan. Masuknya ya asyrabul qahwatal ana. Ya. Jadi dia menafikan sesuatu yang biasa dia lakukan. Ya. Nomor dua juga sama. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Kami tidak bermain sepak bola. Memang biasanya nggak main sepak bola. Biasa tidak bermain sepak bola. Ini kalau pakai nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Kami saat ini sedang tidak main sepak bola. Karena apa? Ya karena lagi puasa misalnya. Lagi saum. Ya. Biasanya main sepak bola, tapi untuk saat ini enggak. Ketiga juga sama. Kalau pakai la, huwa la yaqra'u suhufa. Dia tidak membaca koran. Ya, biasanya dia tidak baca koran. Ya. Jadi kalau dengan huwa ma yaqra'u sahifatal ana. Dia tidak membaca koran sekarang. Ya. Yang biasanya dia baca koran, tapi saat ini dia tidak baca koran. Paham tuh? Insya Allah ya. Kenapa? Apa? Iya, enggak. Maksudnya sama aja sih. Boleh aja. Huwa ma yaqra'u suhufa. Boleh ya. Huwa ma yaqra'u suhufal ana. Atau yang la huwa la yaqra'u sahifata. Boleh aja. Ini nggak tahu apa salah cetak atau apa ya. Wallahu a'lam. Paham tuh? Allah ya. Berapa kaidah? Dua ya. Allah. Kada yakadu dan ma. Ya, ma nafiyah ketika dia masuk ke fi'il mudhari. Ya. Yang dia menafikan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Nomor latihan 10. Ya. Ini juga kaidah ketiga, itu kaidah terakhir. Ta'mal mayali, perhatikanlah berikut ini. Hamidun tawilun. Apa artinya? Hamid tinggi. Nah, kita sudah belajar nih ya tentang ma ta'ajjub ya. Ma ta'ajjub. Yang artinya apa? Kekaguman ya, keheranan bisa ya. Kalau dimasuki dengan ma ta'ajjub menjadi ma atwala hamidan. Ya. Ma atwala hamidan. Apa artinya? Betapa tingginya Hamid. Betapa tingginya Hamid. Nomor dua, hadhihi sayyaratu jamilatun. Apa artinya? Mobil ini indah, mobil ini bagus. Masukkan mata ajub menjadi ma ajmala hadhihi sayyarata. Betapa indahnya mobil ini. Sekali lagi, kalau fi'il ta'ajub, dia tidak membedakan mu'annas atau mudzakarnya. Ya, sama ya. Atwala, ya. Misalnya Fatimatu tawilatun, ya. Fatimatu tawilatun. Fatimah tinggi. Kalau masukkan mata ajub menjadi ma atwala sama. Ma atwala Fatimata. Ya, betapa tingginya Fatimah. Ya. Nomor dua juga sama. Kalau misalnya muzakkar, hadza, misalnya apa? Hadzal baitu jamilun. Ya. Hadzal baitu jamilun. Rumah itu indah. Masukkan mata ajub menjadi ma ajmala hadzal baita. Ya. Sama, tetap ajmala. Ya. Nggak berubah. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau mubtada'nya itu diganti dengan domir? Ya, kalau di atas tadi kan hamidun, jelas ya. Kemudian hadhihi sayyaratu, ya, baris. Ya, sekarang dengan domir. Huwa tawilun, ia tinggi. Jadikan fi'il ta'ajjub menjadi ma atwalahu, ya.
Ma'at walahu. Ya, sebagai murojaah, ya. Setelah fi'il ta'ajub itu adalah maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih. Ma'at wala hamidan. Hamidan itu maf'ulun bih. Ma'ajmala hadhihi sayyarata. Hadhihi sebagai maf'ulun bih. As-sayyarata sebagai badal. Nah, sekarang misalnya Anda juga bilang, "Ra'aitu hamidan amsi." Ya. Apa artinya? Aku melihat Hamid kemarin. Ma'at wala hu. Ya. Ma'at walahu. Apa artinya? Betapa tingginya dia. Nah, hu itu kembali kepada Hamid. Boleh ya. Tidak usah lagi disebutkan Hamidnya boleh. Ya. Langsung aja dengan domir. Seperti ini ya. Huwa tawilun. Dia tinggi. Ma'at walahu. Ya. Kemudian anta sagirun. Apa artinya? Ya, kamu kecil. Ya. Jadikan fi'il ta'ajub ma asghoroka. Artinya betapa kecilnya kamu. Paham tuh? Nah, ini apa namanya? Kaidah ketika mengganti maf'ulun bi dengan dhamir ya. Terakhir, perhatian 11, uktubil jumalal atiyata musta'milan fi'lat ta'ajjub. Tulislah kalimat-kalimat berikut dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Ya. Ya, coba. Nomor 1, Abu Asia, coba baca. Hah?
Iya, sangat indah. Iya, indah. Dia indah. Dia jamilatun Berarti ma'ajmalu. Ma'ajmalahi. Ma'ajmalaha. Ma'ajmalaha. Betapa indahnya. Betapa indah. Betapa indahnya dia. Betapa indahnya dia. Daripada hadis saya. Baik. Nomor 3. Sampai menjawab nih, dari mana nih? Ya. Umur takdir dulu. Nah, gua fakir. Apa dia? Ya, dia fakir. Yang dia dengan teman, dia maju. Ya, ma'aforohu. Ya, ma'aforohu. Apa dia? Ya, betapa fakirnya, ya. Umat ya, dari. Nah, baiklah. Akan terangkan baiklah. Panyo, ya. Lihat. Kamu melihat rumah itu, ya. Buas biru, panyo. Ya, buas biru jadi biru lagi. Ma'aswaruhu. Aswaro. Ya, koro. Ini selalu apa? Mami yang fakar. Ini maksudnya dia. Aswaro. Ya, panyo. Ya, kecilnya dia. Baik, buas biru. Baiklah, ma'aswaro. Buat apa nih? Saya itu kalau dimakan di sana dia sari adu bang Dulu di kalau dimakan sama kalau itu kalau dimakan boleh sama bilang dia sari adu cepat dia sari adu jadi rohnya kalau itu dia panas ya kalau itu roh cepatnya dia kemudian kedua kalau ya kemudian kaidah kita dari ini dan baik kalimat itu jadi kata yang baru Pak Edun atau Pak Edun Pak dulu ya kemudian Pak itu ya yang mau masuk tidak boleh ya kaidah bohong bisa dia mati ya dia motornya dia ibu dia kasih
Kemudian dia abadi. Nah ini sebenarnya dia abadi. Ya. Cuma yang abadi ini lebih ke apa? Lambung tadi ya. Dia abadi. Misalnya apa ya? Cinta yang gitu ya. Lebih dalam daripada yang Ayahku yang tercinta. ya. Kemudian pola Bolak mati ya, terbalik. terbalik. Pola mati. Berbaliknya dan poli. Kurung ya. Ya, poli. Kemudian di asnai. Ini Di dalam maksudnya apa? Di tengah gitu ya. Di tengah itu bukan tetap ya, maksudnya di tengah pelajaran ya gitu ya. Di saat gitu ya, di tengah-tengah pelajaran ya posisi ya. Kemudian terakhir maka dia begini ya, maka itu dikenali artinya apa? Menangis ya. Di mulainya dia begini. Mudah-mudahan Tuhan kepentingan ini terus di bawahnya jelas ini berbeda itu apa? Kadu itu adalah mana dia ketika dia masuk ke field motorik ya. Terakhir adalah apologi dari field ajuk yang diganti ke domain mutasil. Ya, kalau tidak pertanyaan, mungkin itu saja ini sudah bisa kami dengan baik kita terus pokoknya yang telah kita pelajari selama ini ya, karena kita sudah belajar sudah berasa banyak sampai dengan diri kedua atau demokrasi ini. Insya Allah kita akan masuk ke jiwa, masuk ke jiwa di bab 15 ini. Ya, kalau untuk lihat-lihat jiwanya ya, hanya ada sebuah lama juga coba melatih latihannya ya, hanya satu latihan yang satu saja. Baik ya, kalau akan kita akan saya dia kalau kita biasa kepada ikhlasan, kesabaran, kemudahan dan istiqomah terus menjadi bahasa yang mulia ini yaitu bahasa Arab. Maaf, saya kekurangan masih banyak yang menjelaskan. Allah punya Allah senantiasa memberikan kepada anak mudahan untuk bisa memberikan penjelasan tentang kaidah bahasa ini kepada kita sekalian dan kami kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.